Yuwengatemi, sebuah cerpen karya Anjar Anastasia. Perempuan itu selalu melewati jalan raya dengan menaiki sepeda usang. Wajahnya sebagian tertutup topi caping warna coklat tua. Pakaiannya pun sederhana. Kalau tidak celana panjang hitam, pasti rok lebar dengan corak bunga-bunga dipadu dengan kaos atau kemeja biasa. Sepeda yang selalu ia kayuh dengan semangat itu bukan sembarang sepeda. Sepeda itu layaknya mobil pengangkut barang hasil bumi dari desanya. Di bagian belakang sepeda yang biasanya berfungsi untuk memboncengkan orang, tergantung dua karung koni besar, kanan dan kiri berisi sayuran. Sementara di batang besi di tengah-tengah setang terikat pula sayuran yang lain, mungkin karena tidak muat di karung koni tadi. Pokoknya, sepeda tua itu selalu berisi penuh dengan hasil bumi. Entah bagaimana caranya, Yuwengatemi bisa mengimbangi berat badan dan barang bawaannya dengan kekuatan sepeda usangnya. Kadang-kadang, jika musim rambutan tiba, karung goni dan setang sepeda itu penuh dengan rambutan memerah yang siap dijual saat itu juga. Tidak harus dijual di pasar. Kadang ikatannya berjumlah 2 atau 1. Boleh dibeli 1 ikat saja, harganya pun terjangkau. Jarak yang ditempuh Yuwengatemi dari desa ke pasar bisa berkilo-kilometer, melewati jalan raya dan jalan kecil. Pagi-pagi benar ketika orang lain baru akan berangkat kerja, Yuwengatemi sudah mengayuh sepedanya. Menjelang malam, kayuhannya melintas di sepanjang jalan itu lagi, sementara para pekerja lain sudah santai di rumah. Raut wajah Yuwengatemi selalu tanpa ekspresi dan tidak terlihat lelah. Boleh dibilang, tampaknya ia sangat menikmati pekerjaannya, bahkan ketika barang dagangannya itu tidak laku. Hujan, debu, dan panas terik adalah saksi perjuangannya demi memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Hari ini Yuwengatemi menuntun sepedanya pelan-pelan. Wajahnya lebih muram dibanding biasanya. Caping coklatnya tampak kusam. Sepeda ia tuntun pelan-pelan seperti tanpa nyawa. Angin yang kencang berembus menambah kesan kesedihan yang ditebarkan perempuan tegar itu. Yuwengatemi sedikit kepayahan mempertahankan posisi caping yang bergerak ke kanan dan ke kiri mengikuti embusan angin kencang tadi. Rok coklat tua dengan corak kembang-kembang yang ia kenakan hari ini juga sempat merepotkannya. Angin mengibarkan roknya bersamaan dengan caping di kepalanya. Maka supaya tidak lebih repot, perempuan itu berhenti di trotoar. Sepeda ia parkir di pinggir trotoar. Ia usahakan tidak mengganggu lalu lintas di sekitarnya. Perempuan itu beristirahat sejenak di samping sepedanya. Ketika caping ia buka, terlihat rambut hitam tebalnya terikat ke atas. Ternyata, meski dengan segala beratnya menanggung hidup, tampaknya perempuan parubaya itu masih bisa mengurus diri. Buktinya, rambut hitamnya itu. Rambut Yuwengatemi tetap terpelihara meski dengan cara tradisional. Angin masih berhembus kencang. Langit mendung pekat menandakan hujan bisa jadi akan kembali datang. Semalam hujan mengguyur bumi, membuat tanah basah tak tersisa. Sisa genangan air hujan masih terlihat di jalanan, terutama di jalan yang berlubang. Kalau tidak hati-hati, bisa menimbulkan masalah. Yuwengatemi mengembuskan nafas perlahan. Sebentuk keresahan lain muncul di raut wajah tuanya seiring awan hitam yang berarak di langit. Dalam ingatannya muncul banyak hal yang mengharuskan ia berjuang seperti sekarang.
tentang masa lalunya, tentang suaminya yang meninggalkannya hanya demi janda muda di kampung sebelah pada saat anak-anak mereka masih kecil-kecil. Padahal janda itu pun pada akhirnya meninggalkan suami Yungatemi. Karena malu, suaminya itu malah entah berada di mana sekarang, meninggalkan kepedihan terdalam di hati Yungatemi. Jika saja tidak ingat masih punya anak 3, ia mungkin sudah pergi dari dunia ini. Beban hidupnya terlalu berat. Yungatemi bisa bekerja seperti sekarang karena kebaikan Wak Haji, tetangganya. Wak Haji yang orang kaya itu, tapi tidak punya anak, memiliki kebun luas. Melihat hidup Yungatemi penuh keprihatinan, Wak Haji memberi wanita itu kesempatan untuk menjualkan hasil palawija dari sebagian kebunnya. Tujuannya pasar di kota yang jaraknya lumayan jauh, tapi itu tidak menjadi halangan bagi Yungatemi. Perempuan itu selalu bersyukur dan mengucap terima kasih. Sayangnya, karena tuntutan hidup, Yungatemi terpaksa berutang kepada seorang rentenir yang biasa warawiri di kampungnya. Wah, bagaimana lagi? Kebutuhan hidup semakin meningkat dan ia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Utang kepada rentenir itu pun terus bertambah. Beberapa barang berharga di rumahnya terpaksa dijual demi membayar utang. Beruntung 3 anaknya adalah sumber semangat yang selalu menjadi pupuk dikala kegairahan untuk meneruskan hidup sedang melayu. Ia bersyukur memiliki mereka. Senyum mereka bak gerimis segar saat kemarau panjang menerpa. Yungatemi mengelap keringat di dahi. Rutinitas hari ini sebenarnya tidak membuatnya bosan. Ia kerjakan semuanya dengan kesadaran penuh. Satu-satunya yang sering menyiksanya adalah saat kelelahan fisik menerpa, terutama jika dalam suasana seperti sekarang. Belum lagi beban batin yang sangat berat, semakin menambah beban barang yang ia bawa. Tapi Yungatemi tetap semangat. Ia menanggungnya sendiri dan mencoba mencari jalan keluarnya. Mata perempuan itu menatap awan yang berarak menghitam. Sejak pagi ia berangkat, awan gelap seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Sedikit ragu dan takut sempat menggelayuti pikirannya. Apakah hujan akan menangguhkan perjalanannya hari ini? Padahal sebentar lagi pasar tujuannya akan sampai. Di antara awan-awan yang berarak menghitam itu, tampak wajah ketiga anaknya, kebanggaannya. Yang bungsu masih kelas 3 SMA. Yang kedua kuliah D3 jurusan bahasa. Dan yang pertama akan diwisuda menjadi sarjana ekonomi seminggu lagi. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, selepas wisuda nanti, si sulung akan langsung bekerja di perusahaan multinasional di kota, mengalahkan beberapa temannya sekampus yang bermaksud sama. Kebanggaan berlipat-lipat menyeruak di dada Yungatemi. Syukur tak habis semua hal baik yang terjadi pada si sulung kebanggaannya. Terbayang seminggu lagi ia bisa menyaksikan pesta wisuda yang belum pernah ia alami. Anak terkasihnya itu akan menjadi bagian dari kegiatan besar di kampus sebagai tanda sahnya kelulusan sang anak. Senyum tipis terlukis di wajah Yungatemi. Lega rasanya, jerih payahnya selama ini telah membuahkan hasil. Perempuan itu benar-benar bahagia mengingat itu semua. Tapi sebelum semua terjadi, hari ini ia harus mencari uang dulu untuk mencukupi syarat pembayaran wisuda yang harus dibayarkan besok. Jika tidak dibayarkan besok, si sulung tidak akan bisa ikut wisuda. Tatapan Yungatemi beralih pada barang dagangannya di sepeda usangnya. Barang-barang itu sejak kemarin hanya berkurang sedikit. Itu berarti
hasil penjualannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan wisuda si sulung. Otaknya bekerja cepat, mencari cara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Apakah ia harus berutang lagi kepada rentenir? Bukankah utangnya sudah menumpuk dan entah kapan bisa terbayarkan? Hati Yuungatemi tiba-tiba kembali terkoyak-koyak. Kebanggaan serta kebahagiaan yang sempat dirasakan mulai terkikis. Malangnya lagi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah mobil yang melintas cepat. Air genangan di tengah jalan sisa hujan tadi malam memuncrat, membasahi seluruh barang dagangannya. Sayur mayur dan buah-buahan yang ia bawa jadi basah dan kotor. Yuungatemi terkejut. Tatapannya mengikuti arah mobil yang terus melaju. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa seiring dengan dengusan napasnya yang menahan amarah. Ia hanya bisa mengelus dada, tatapannya memelas. Tak sampai 5 menit kemudian, ia merasakan kepalanya basah. Sontak ia mendongak. Astaga, gerimis sudah turun. Tanpa babi ibu lagi, perempuan itu tangkas membuka tas kecil yang ia bawa. Di sana ada plastik bening lebar yang sudah ia modifikasi sedemikian rupa hingga menyerupai jas hujan. Sebelum hujan lebih deras, ia kenakan jas hujan tersebut menutupi tubuhnya. Caping ia kenakan kembali di kepalanya. Mengingat waktu yang kian mengimpit, perempuan itu segera melepas standar sepeda, kemudian mengayuhnya menuju pasar. Dalam hati, ia menyemangati diri sendiri bahwa pasar yang ia tuju sudah di depan mata. Setelah sampai di sana, ia bisa dengan leluasa menjual barang dagangannya. Ia terus berdoa, semoga hujan mereda. Ketika baru 3-4 kayuh sepedanya, hujan deras turun dari langit. Banyak orang segera menepi, mencari tempat berteduh, tapi tidak dengan perempuan itu. Tak ada tanda-tanda ia akan menepi. Yuungatemi terus mengayuh sepedanya. Walau jalannya melambat, hujan deras tidak menghalangi niatnya. Tekadnya sudah bulat. Hari ini ia harus mendapat uang sebanyak mungkin. Demi sebuah cita-cita, untuk sebuah masa depan anak kebanggaan dan tercintanya. Senyum tipis mengiringi kayuhan sepedanya di sela hujan yang tidak mau berkompromi. Wajah si sulung dengan balutan baju wisuda seolah menambah kekuatan kayuhan sepedanya. Petir di langit tidak membuatnya takut melanjutkan perjalanan. Semangat Yuungatemi kembali berlipat, dan aku adalah anak sulungnya.